bagaimana ketika mereka mengalahkan kota Yeriko, mereka meruntuhkan tembok Yeriko, dan mereka menduduki kota Yeriko pada saat itu. Dan sekarang tiba saatnya mereka akan melawan kota Ai. Nah, kota Ai ini dibanding dengan kota Yeriko sangat besar. Kota Ai ini kota yang sangat kecil, yang tidak sebesar dengan kota Yeriko yang sebelumnya orang Israel itu mereka berperang melawan untuk merebut kota Yeriko. Jangan sampai saya dan saudara menyembunyikan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena di malam hari ini kita akan melihat suatu peristiwa bagaimana orang Israel mereka baru menang dari kota yang sangat besar. Mereka baru menang dalam pertempuran dan akhirnya mereka harus kalah terhadap kota yang sangat kecil. Tidak ada bandingnya dibanding kota yang semula. Tetapi akhirnya mereka harus kalah dan lari meninggalkan kota itu. Dan bahkan 36 orang meninggal di kota ini. Kota Yerusalem begitu besar. Alkitab tidak mencatat ada yang meninggal, tetapi sampai kepada kota Ai, di sini Alkitab mencatat bahwa ada yang meninggal. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita menyembunyikan sesuatu, kita menyimpan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang jelas di sini ada sebab akibat, ada konsekuensinya yang harus kita terima. Apa sebab akibat dari kita sembunyikan dosa? Hal yang pertama yang saya berikan yaitu membangkitkan murka Tuhan. Ayat yang pertama berkata bahwa tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena akan bin Karmin, bin Sabdi, bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini yang harus kita perhatikan bahwa Alkitab berkata, tetapi orang Israel berubah setia. Orang Israel berubah setia. Sedangkan di sini juga dengan kata selanjutnya, di sini berkata bahwa akan mengambil barang yang sudah dikhususkan. Akan satu orang yang mengambil. Tetapi kemudian firman Tuhan berkata bahwa kemudian orang Israel berubah setia. Nah, saudara-saudara, di sini bagaimana kita melihat bahwa di konteks sebelum pasal 6, di situ pasal 6 ayat 18 sampai 19 berkata bahwa tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi di sini kita melihat bahwa pasal sebelum, konteks sebelum di sini adalah larangan Tuhan kepada orang Israel bahwa kalian jangan mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan, karena apa? Akan mendatangkan kecelakaan bagi kalian sendiri. Tetapi justru di konteks sesudahnya, mereka justru mengambil barang yang sudah dilarang. Akan justru mengambil, akan mungkin melihat bahwa sayang atau betapa bodohnya orang yang menghancurkan barang-barang ini. Tetapi di mata Tuhan, betapa bodohnya akan yang mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan itu. Nah, saudara-saudara, tadi saya berkata bahwa sebab akibat dari kita sembunyikan dosa adalah membangkitkan murka Tuhan. Membangkitkan murka Tuhan adalah hukuman yang harus didapatkan atau hukuman yang harus dilakukan manusia ketika melanggar sesuatu yang sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Allah murka itu karena hidup kita atau tindakan kita sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Manusia saja, saudara-saudara, ketika kita membuat suatu kesalahan, yang jelas pasti dia akan marah. Ini manusia. Kita membuat suatu kesalahan, pasti kita akan marah. Pasti manusia itu akan marah. Tetapi saudara-saudara, perbedaan antara murka manusia dan murka Tuhan itu sangat berbeda. Murka manusia mungkin karena apa? Mungkin karena direndahkan atau karena manusia itu mempertahankan egonya sehingga akhirnya apa? Dia murka. Tetapi murka Tuhan sangat berbeda. Murka Tuhan itu karena apa? Kita sudah tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di sini kita melihat di konteks Alkitab ini
bahwa membangkitkan murka Tuhan itu karena memang bangsa Israel sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, membangkitkan murka Tuhan ini saya melihat bahwa di sini ketika ada suatu larangan dari Tuhan kepada manusia, dia sudah tahu, Tuhan sudah memberitahukan kepada orang itu bahwa kalian jangan melakukan ini karena itu tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi artinya sebelumnya Tuhan sudah memberitahukan, tetapi justru apa? Dia menyimpang. Dia melakukan apa yang sudah dilarang Tuhan. Dalam bagian ini pun tadi kita sudah membaca di pasal yang 6 ayat 18 sampai 19 bagaimana di sini Tuhan sudah memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa barang-barang ini tidak boleh kalian ambil. Tetapi justru apa? Akan mengambil barang-barang yang sudah dilarang itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa kita jangan membangkitkan murka Tuhan? Karena apa? Itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Di sini, mengapa kita jangan membangkitkan murka Tuhan? Saudara, mari kita baca di ayat yang ke-12. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Di situ bagian B berkata, Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akibat dari kita membangkitkan murka Tuhan, Tuhan dengan sendirinya berkata bahwa aku tidak akan menyertai kamu lagi. Nah, saudara-saudara, ini Tuhan yang berkata, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Manusia bisa apa kalau Tuhan tidak menyertai kita? Apalagi Tuhan sendiri berkata bahwa aku tidak akan menyertai kamu lagi. Nah, di sini sebab akibat dari Tuhan berkata aku tidak menyertai kamu lagi. Di sini kita melihat ayat yang ke-4 sampai 5 berkata, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang lain. Sebab orang-orang lain menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Jadi akibat dari Tuhan berkata, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Di sini kita melihat bahwa ada kekalahan yang dialami orang Israel. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca dari ayat yang kedua sampai seterusnya, di situ bagaimana awalnya Yosua ketika mereka mengalahkan kota Yeriko. Kan kota Yeriko besar, sangat besar, temboknya tebal, luas, kotanya sangat luas. Mereka kan pastinya sangat bangga karena baru mengalahkan kota Yeriko. Lalu di sini kita baca di ayat yang kedua sampai seterusnya, di situ bagaimana Musa menyuruh orang-orang untuk pergi mengintai kota Ai. Lalu mereka pergi mengintai. Ketika mereka pulang dari pengintaian itu, mereka memberitahukan kepada Yosua bahwa kota Ai sangat kecil, penduduknya tidak seberapa. Lalu di situ Yosua memberitahukan kepada mereka bahwa jangan kita menyusahkan masyarakat, jangan kita menyusahkan bangsa ini. Jadi cukup 3.000 orang saja yang pergi untuk berperang melawan kota Ai. Dan di sini saya mengambil kesimpulan bahwa sudah ada kesombongan dalam diri, sudah mengandalkan kekuatannya. Karena berpikirnya apa? Kota Yeriko yang begitu besar saja kami kalahkan, apalagi kota Ai yang begitu kecil. Sehingga dia berkata bahwa cukup 3.000 orang saja yang pergi berperang. Tetapi justru apa? Mereka lari dari hadapan musuh. Karena apa? Mereka sudah dikejar oleh orang-orang Ai dan bahkan 36 orang yang sudah meninggal. Dan di sini kita melihat bahwa ada kesedihan dari Yosua dan juga tua-tua orang Israel. Mereka sangat sedih terhadap kekalahan yang mereka baru mengalami. Di sini mereka sedih bukan hanya karena 36 orang dari masyarakat mereka meninggal, tetapi mereka sedih karena apa? Mereka kalah. Karena apa? Tidak ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bangsa yang terkenal dengan melawan bangsa-bangsa lain dan mereka menang, tetapi ketika mereka hanya kalah dengan bangsa yang kecil, yang jelas itu sangat memalukan. Karena perjalanan bangsa Israel, kalau kemarin kami belajar di situ, perjalanan dari Mesir
ke tanah Kanaan itu sebenarnya tidak jauh. Di situ mereka hanya supaya apa? Orang Israel itu diproses. Selain diproses, hukum rimba. Jadi mereka hanya untuk memperkenalkan Tuhan Allah mereka. Mereka berperang dengan bangsa lain hanya untuk apa? Memperkenalkan Tuhan Allah kepada bangsa-bangsa lain bahwa Tuhan ini yang harus kita sembah, bahwa Tuhan ini yang Allah ini adalah Allah yang hidup yang harus disembah oleh setiap orang. Jadi di situ ketika mereka berperang dan Allahnya menyertai mereka lalu mereka menang, di situ orang-orang yang di situ di bangsa manapun mereka harus menyembah Allah orang Israel. Nah di sini saudara-saudara yang terkasih, di sini mereka sudah terkenal nih. Mereka dari awal perjalanan bersama Musa sampai akhirnya Yosua memimpin mereka. Mereka tidak pernah kalah, mereka selalu menang ketika mereka berperang. Lalu tiba saatnya mereka kalah dengan bangsa yang sangat kecil. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita membangkitkan murka Tuhan, Tuhan dengan sendirinya berkata bahwa aku tidak akan menyertai kamu lagi. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa jangan sembunyikan dosa dalam diri kita? Hal yang kedua yaitu apa? Dosa merugikan diri sendiri dan orang lain. Di sini merugikan diri sendiri yang pertama tertuju kepada Akan yang melakukan ulah sehingga akhirnya orang Israel harus dihukum. Tadi saya berkata bahwa dosa merugikan diri sendiri dan orang lain. Orang lain itu menuju kepada bangsa Israel. Diri sendiri itu kepada Akan yang melakukan hal itu. Mengapa orang lain? Karena di sini ayat yang pertama tadi kita sudah tahu bahwa di sini ayat yang pertama berkata bahwa tetapi orang Israel berubah setia. Tapi orang Israel ini menuju kepada suatu bangsa Israel di mana mereka berubah setia akibat satu orang yang melakukan kesalahan, akibat satu orang yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya apa? Mereka harus dihukum, membangkitkan murka Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak menyertai bangsa Israel lagi. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akibat dari merugikan diri sendiri di situ bagaimana di ayat yang ke-4 dan 5, bagaimana orang Israel mereka lari dari kota Ai karena apa? Sudah ada yang meninggal karena mereka sudah dikalahkan oleh kota Ai yang sangat kecil itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jadi di sini kita akan melihat akibat dosa bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Kalau kita melakukan dosa, terus kita mendapatkan suatu konsekuensi dalam diri kita, yaitu bisa jadi setimpal karena kita melakukan kesalahan. Nah di sini saudara-saudara, ketika bangsa Israel mereka lari dari kota Ai, Yosua langsung sujud kepada tanah dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan mengapa seperti ini? Nah saudara-saudara, kebanyakan manusia pun mungkin hari ini kita tidak mengalami ataupun kita mengalami, kebanyakan manusia ketika mengalami suatu bencana, ketika tidak ada penyertaan Tuhan dalam dirinya, ketika mendapatkan suatu masalah, di situ dia langsung memprotes kepada Tuhan. Tuhan, mengapa saya begini? Tuhan, mengapa masalah ini terjadi dalam kehidupan saya? Tetapi dia lupa untuk apa? Mengoreksi dirinya. Yosua lupa memeriksa apa sebab akibat sehingga mereka bisa kalah. Dia justru langsung protes kepada Tuhan, tetapi dia lupa tidak periksa kepada bangsa Israel mengapa mereka kalah, apa sebab akibat sehingga mereka harus lari dari hadapan orang lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini saya melihat juga bahwa ketika orang Israel melawan orang-orang yang ada di kota Yeriko, di situ sebelum mereka melawan, Tuhan berfirman kepada mereka. Tuhan bilang, jangan takut. Hari ini akan menyerahkan Yeriko ke dalam tangan kalian. Tetapi teman-teman bisa baca di pasal 7 ayat 1 sampai ayat 26. Di situ di mana Tuhan memerintahkan mereka supaya mereka pergi melawan kota ini. Jadi di sini Tuhan belum memerintahkan mereka dengan bangganya karena baru mengalahkan kota Yeriko, mereka dengan bangganya pergi
pergi untuk melawan kota ini. Tuhan belum berfirman kepada mereka, Tuhan belum berkata kepada mereka untuk pergi, mereka sudah pergi. Mengandalkan kekuatan sendiri. Karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri, ketika mereka kalah, justru Yosua berkata, Tuhan mengapa kami seperti ini? Lupa pergi sendiri, lupa mengoreksi diri sendiri. Nah, saudara-saudara, ketika tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, yang jelas akan ada kegagalan, masalah, persoalan yang akan kita alami dalam kehidupan kita hari besar. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita sudah melihat bahwa akibat dari sembunyikan dosa, Tuhan tidak menyertai dan akhirnya merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Lalu ketika merugikan diri sendiri, pasti kita harus mendapatkan konsekuensi. Jadi akibat dari kita sembunyikan dosa akan mendapatkan konsekuensi. Itu poin ketiga, itu mendapatkan konsekuensi. Di sini mendapatkan konsekuensi, bangsa Israel pun mendapatkan konsekuensi. Orang yang melakukan dosa pun mendapatkan konsekuensi, yaitu akan yang sudah melakukan dosa, dia pun mendapatkan konsekuensi. Di mana di sini kita baca ayat 25 berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontar dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Jadi di sini ada konsekuensi. Ketika kita sembunyikan dosa, memang kita merupakan Tuhan, dan Tuhan dengan sendirinya berkata, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Dan Tuhan sendiri berkata, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Di situ bagaimana merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain, dan akhirnya kita mendapatkan konsekuensi. Nah, saudara-saudara, konsekuensi adalah akibat atau perbuatan yang harus diterima oleh setiap orang yang melakukan suatu kesalahan. Nah, ini suatu kesalahan yang sebenarnya dia sendiri sudah tahu. Dia sendiri sudah tahu bahwa ini tidak boleh dilakukan. Tetapi dengan terpaksanya atau dengan suatu keinginannya, dia pergi melakukan. Yang jelas di situ pasti akan mendapatkan suatu konsekuensi. Karena apa? Sudah berani melakukan, sudah tahu bahwa itu tidak boleh, tetapi justru dia pergi melakukan. Itu adalah orang yang mendapatkan konsekuensi. Di sini kita melihat bahwa konsekuensi yang didapat oleh orang Israel yaitu mereka kalah, dan konsekuensi yang didapat oleh Akan karena melakukan kesalahan mengambil barang-barang itu, yaitu apa? Dia harus dilempari dengan batu. Bukan hanya dia, seluruh keluarga Akan harus dimusnahkan, harus dilempari dengan batu. Di sini kita melihat bahwa keadilan Tuhan sangat luar biasa. Tuhan bukan tidak sayang kepada kita, tetapi Tuhan tidak main-main dengan dosa. Kalau hari ini saya dan saudara ada dosa yang kita sembunyikan dalam diri kita, mari kita periksa setiap hati kita, periksa setiap kehidupan kita. Karena setiap dosa, setiap kesalahan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan ada konsekuensinya yang kita dapatkan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa.